Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan kembali memulai belajar daring kita di semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada pertemuan pertama ini, saya sebagai kepala sekolah akan memberikan materi pertama atau perdana di tahun 2025 ini. Dan kita pada malam hari ini akan belajar tentang teknologi, karena saya sangat senang sekali belajar tentang teknologi. Jadi pada malam hari ini saya adalah orang yang pertama memberikan materi, dan pada minggu berikutnya nanti akan tutor yang akan memberikan materinya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang teknologi AI. Tema pembelajaran pada malam hari ini yaitu tentang cuan maksimal di tahun 2025 bersama Meta AI. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, memahami manfaat Meta AI dalam meningkatkan produktivitas. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengenal fitur-fitur Meta AI untuk bisnis dan pribadi. Dan yang ketiga adalah mempelajari strategi untuk memaksimalkan keuntungan dengan Meta AI. Kita masih menunggu slide selanjutnya karena di sini gangguan sinyal ya teman-teman. Jadi tampilan slide-nya mungkin agak terlambat. Di sini belum berpindah ya teman-teman untuk tampilan slide-nya. Saya masih mencoba. Oke, sudah berubah. Apa itu Meta AI? Untuk definisinya adalah Meta AI itu adalah teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Meta. Meta itu sama dengan Facebook ya teman-teman. Kalau AI itu adalah asisten pribadi kita. Untuk kita memberikan perintah, dia akan menuruti apa yang kita perintahkan. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara kita mengobrol dengan AI. Untuk fungsi Meta AI itu adalah membantu pengguna dalam berbagai tugas seperti pencarian, pembelajaran, dan kreativitas. Jadi beruntunglah teman-teman yang hadir pada malam hari ini karena dapat belajar yaitu tentang Meta AI. Meta AI ini sekarang ada di WhatsApp ya teman-teman. Teman-teman pasti yang sudah update WhatsApp-nya atau WA-nya pasti sudah ada itu Meta AI. Logonya seperti yang ada di slide, itu ada lingkaran. Itu sangat berguna sekali ya teman-teman. Jadi selama ini saya menggunakan Meta AI untuk membuat deskripsi di YouTube maupun untuk membuat kata kunci atau tag atau tagar. Itu supaya video yang saya buat itu mudah ditemukan oleh mesin pencari Google. Untuk kelebihannya yaitu akurat, efisien atau dan inovatif. Itu untuk kelebihan dari Meta AI ini. Untuk Meta AI ini berbeda dengan ChatGPT ya teman-teman. Kalau ChatGPT itu untuk menemukan sesuatu yang baru.
Jadi untuk Meta AI ini dia mengambil dari sesuatu yang populer di internet. Jadi dia mengambil apa yang ada di pencarian Google atau internet. Kalau ChatGPT itu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya ketika kemarin, bulan 12 kemarin, saya banyak membuat lagu. Itu kurang lebih ada 200-an lagu di YouTube itu menggunakan ChatGPT. Tetapi kalau untuk Meta AI ini itu tidak bisa untuk mengarang lagu atau membuat lagu baru. Apa yang dia buat itu sesuatu yang pernah ada atau lagu yang pernah terbit oleh artis-artis terkenal. Terus yang selanjutnya adalah manfaat Meta AI. Untuk di slide-nya belum berubah ya teman-teman. Untuk manfaat Meta AI yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Dan manfaat yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas konten. Jadi bagi teman-teman yang bergerak di dunia konten kreator, sangat cocok sekali menggunakan Meta AI ini. Nanti tinggal kita perintahkan, tolong buatkan deskripsi YouTube misalnya. Judulnya kita buat, terus nanti dia akan membuat deskripsinya. Dan kalau kita perintahkan, tolong buatkan kata kunci dari judul YouTube ini atau judul YouTube yang kita buat. Maka Meta AI akan membuat kata kunci sehingga kualitas konten kita menjadi lebih baik. Dan dengan adanya kata kunci yang dibuat oleh Meta AI, maka video YouTube kita akan mudah ditemukan oleh mesin pencari Google. Terus yang keempat adalah memperluas jangkauan bisnis. Dan yang terakhir yaitu membantu pembelajaran. Jadi orang-orang banyak belum tahu ya teman-teman untuk Meta AI ini manfaatnya. Tetapi sangat berguna sekali bagi dosen, bagi guru, bagi tenaga pendidik, maupun bagi siswa. Kemarin saya pernah coba untuk Meta AI ini, dia bisa membuat RPP ya teman-teman. RPP seperti yang dibutuhkan oleh pendidik Indonesia. Jadi Meta AI ini bisa membuat RPP atau rencana program pembelajaran. Terus untuk Meta AI ini juga dia bisa membuat soal dengan pilihan ganda maupun esai. Nanti tinggal diperintahkan saja. Contohnya yaitu tolong buatkan soal bahasa Indonesia sebanyak 10 nomor dalam bentuk pilihan ganda lengkap dengan kunci jawaban. Maka Meta AI ini akan membuat soal sebanyak 10 soal seperti yang kita perintahkan, yaitu dalam bentuk pilihan ganda dan lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi sangat membantu sekali ya teman-teman, yaitu untuk membantu administrasi dalam pembelajaran. Apapun yang kita perintahkan dia siap melaksanakan. Seperti tugas-tugas kuliah, mungkin nanti teman-teman yang selesai paket C nanti akan kuliah. Nah, di sini pembelajaran untuk Meta AI ini sangat bermanfaat sekali. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan Meta AI ini untuk membantu tugas teman-teman. Nanti dia akan membantu membuat outline skripsinya, membuat referensinya, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah fitur Meta AI. Fitur yang pertama yaitu pencarian cerdas. Terus yang kedua adalah
pembangkitan konten. Untuk di slide ini belum berubah ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Terus fitur yang ketiga adalah analisis data. Jadi untuk Meta AI ini sangat berguna sekali bagi pendidik, bagi konten kreator. Jadi untuk menganalisis data. Terus yang keempat yaitu asisten virtual. Jadi dia sebagai tempat kita bertanya dan dia akan membantu kita mengerjakan tugas dan membantu kita membuat keputusan. Kemarin contohnya ketika saya bingung membuat judul untuk lagu rohani misalnya kan. Jadi saya bertanya dengan Meta AI, tinggal saya ketikkan saja, tolong buatkan judul lagu populer saat ini. Kita mintanya misalnya 10 judul lagu, maka dia akan membuat 10 judul lagu, bahkan kadang bisa lebih. Jadi dengan Meta AI ini, dia sangat membantu kita untuk kita membuat judul dalam konten. Terus yang kelima yaitu fitur Meta AI ini adalah pengembangan bisnis. Oke, yang selanjutnya. Slide selanjutnya itu strategi cuan maksimal. Cuan ini artinya adalah pendapatan kita atau penghasilan kita. Saya yakin semua kita pasti punya pendapatan. Meskipun kita tidak menggunakan Meta AI atau kita tidak menggunakan teknologi, sudah barang tentu kita pasti memiliki pendapatan. Namun dengan adanya bantuan teknologi itu akan lebih maksimal. Artinya apa yang kita perlukan itu bisa dibuat oleh teknologi Meta AI. Jadi untuk mempersingkat kerja kita atau membantu menambah kreativitas kita dalam membuat konten atau pengembangan bisnis kita. Jadi dengan adanya Meta AI itu untuk penghasilan kita itu bisa meningkat ya teman-teman. Berbeda dengan ketika kita tidak menggunakan teknologi atau bantuan teknologi. Strategi cuan maksimal yang pertama yaitu optimalkan konten dengan Meta AI, itu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dengan adanya Meta AI kita bisa mengoptimalkan konten. Jadi kita bisa dengan mudah membuat deskripsi konten kita, membuat kata kunci yang sesuai dengan judul, terus tagnya atau tagarnya. Jadi itu sesuai dengan yang populer saat ini. Jadi Meta AI akan membantu kita, oh ya ini yang sedang populer, ini yang sedang dicari oleh orang-orang saat ini. Jadi kita bisa membuat judul konten kita sesuai dengan yang trending saat ini. Terus yang kedua adalah gunakan analisis data untuk pengambilan keputusan. Betul ya teman-teman, untuk Meta AI ini dia akan membantu kita ketika kita sedang kebingungan keputusan apa yang kita ambil, kita bisa bertanya dengan Meta AI atau ChatGPT atau teknologi lainnya. Nanti dia akan membuat analisis data. Kalau kita mengambil keputusan ini, nanti hasilnya ini. Kalau kita mengambil keputusan yang lain, maka hasilnya lain nanti itu ya teman-teman. Jadi Meta AI ini akan menganalisis data dengan akurat. Terus yang ketiga adalah manfaatkan asisten virtual untuk efisiensi. Saya merasakan manfaatnya luar biasa untuk Meta AI ini. Yang pertama itu gratis ya teman-teman, karena ada di WhatsApp kita atau ada di WA kita, dan kita tidak ada limitnya untuk penggunaannya. Apapun yang kita tanyakan itu bisa dijawab oleh Meta AI. Efisiensi ini artinya
hemat waktu ya teman-teman. Ketika kita membuat deskripsi secara manual atau kita membuat konten secara manual tanpa bantuan teknologi, itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lama atau waktu yang lebih lama. Tetapi ketika kita menggunakan bantuan Meta AI, itu akan cepat ya teman-teman. Ketika kita minta judul, dia segera memberikan judulnya. Tetapi kalau kita membuatnya secara manual, itu lama ya teman-teman. Kita bingung apa yang sedang tren saat ini. Jadi ketika kita minta bantuan teknologi atau Meta AI ini, dia segera, oh ini yang sedang tren, ini yang sedang populer. Misalnya kita mau buat konten targetnya Belanda atau targetnya negara Amerika. Jadi dia akan membantu kita. Di Amerika itu yang populer saat ini adalah ini. Jadi dia akan memberitahunya. Terus yang keempat yaitu kembangkan bisnis dengan teknologi AI. Jadi untuk teknologi AI ini sangat berkembang cepat ya teman-teman. Sangat luar biasa dan tidak terbendung lagi. Nah, saya kemarin pernah coba juga membuat foto dari teknologi atau membuat foto dengan Meta AI juga bisa, yaitu gambar sebuah kucing sedang membuat atau sedang memegang gitar. Jadi dari foto tersebut, kucing yang sedang memegang gitar bisa diperintahkan oleh teknologi AI, jadi dia bisa bermain gitar ya teman-teman, seperti aslinya. Itulah teknologi. Jadi teknologi sangat berkembang pesat saat ini. Jadi segala binatang itu bisa bermain gitar, bisa memasak. Itu bisa dibuat dengan mudah ya teman-teman. Saya juga pernah coba membuatnya. Yaitu seekor kucing bisa masak dan bisa main gitar. Itu manfaat dari salah satu teknologi. Terus yang kelima adalah ikuti tren dan update terbaru. Jadi dengan adanya Meta AI ini kita bisa mengikuti tren dan update terbaru. Jadi konten yang kita buat itu merupakan konten yang populer saat ini. Nah, ini adalah contoh bukti sukses saya menggunakan Meta AI. Jadi kalau selama ini saya membuat satu buah video itu bisa membutuhkan waktu 1-2 jam, tetapi dengan adanya Meta AI itu bisa dibuat 1 jam bisa membuat banyak video. Ini ketika saya menggunakan Meta AI, yaitu menggunakan deskripsi, kata kunci, dan lain-lain. Itu berbeda hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di slide ini, itu ada gambar hijaunya menghadap ke atas, itu artinya sedang menaik atau ada lonjakan atau ada peningkatan. Peningkatannya dari segi penayangan, waktu tonton, subscriber, dan estimasi pendapatan. Ini adalah salah satu channel YouTube atas nama anak saya, Sally Audia. Bulan November ke bawah kemarin itu tidak ada penghasilan ya teman-teman. Sebenarnya sudah lama monet. Tetapi ketika saya membuat lagu Natal kemarin sempat ada peningkatan dan saya meminta bantuan teknologi. Salah satunya adalah Meta AI, membuat deskripsi, membuat kata kunci dan lain-lain. Maka ada peningkatannya teman-teman. Itu salah satu contoh bukti sukses ketika menggunakan Meta AI. Yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, ada peningkatan istilahnya kinerja dari channel YouTube tersebut. Itu salah satu contohnya. Ada banyak bukti sukses orang-orang yang sudah
berhasil menggunakan Meta AI. Kalau teman-teman cari di YouTube itu banyak yang sudah sukses ya teman-teman. Ada yang mendapatkan sampai puluhan juta itu dari Meta AI. Jadi Meta AI ini sangat membantu sekali untuk pembuatan konten. Jadi untuk kesimpulan, yaitu Meta AI sebagai kunci sukses di tahun 2025. Yang kedua, manfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas. Terus yang ketiga adalah terus belajar dan adaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi untuk referensinya itu ada di website PKBM Siloam. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah update WhatsApp-nya atau WA-nya? Bagi teman-teman yang sudah update, pasti menemukan logo lingkaran seperti ini di WA. Apakah teman-teman ada yang sudah menggunakannya? Tes. Ada yang sudah menggunakan Meta AI yang ada di WhatsApp? Sudah, Pak. Oke, berarti sudah mengerti gitu ya. Jadi bagi yang belum menggunakan, nanti akan saya coba praktekkan. Cuma untuk mengaksesnya atau loginnya itu tidak banyak ya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman klik saja, lanjutkan, dia akan melanjutkan. Jika ada pertanyaan, ini ada yang angkat tangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba hentikan presentasinya. Saya coba perlihatkan WA-nya teman-teman. Nah, itu contohnya teman-teman. Di contoh ini saya membuat perintah buatkan deskripsi YouTube. Jadi judulnya yaitu dalam bahasa Inggris ya teman-teman, yaitu lengkap dengan kata kunci dan lengkap dengan teks dan kata kuncinya. Jadi dia akan membuat deskripsinya. Selanjutnya ada tagnya atau tagarnya dan keywordnya. Jadi dia membuat tag dan keywordnya supaya video yang kita buat itu bisa viral ya teman-teman. Jadi Meta AI ini sangat berguna sekali. Di bagian atas nih saya pernah membuat perintah yaitu membuat gambar kucing. Nah, ini ada gambar kucing memasak. Jadi perintahnya mungkin kelihatan dari teman-teman ya. Itu ada perintahnya, gambar kucing lagi memasak. Maka ada foto gambar kucing lagi memasak. Dan di foto ini bisa saya buat bergerak seperti orang sedang memasak sungguhan. Saya coba memberikan perintah teman-teman. Coba buatkan resep nasi goreng spesial. Jadi kita coba membuat perintah, coba buatkan, ini belum bergerak videonya teman-teman. Kita tunggu. Kalau di laptop yang saya gunakan ini sudah berubah. Kalau di slide ini belum berubah ya teman-teman. Di sini ada perintah yaitu coba buatkan resep nasi goreng spesial. Jadi di sini lengkap dengan bahannya. Oke, sudah ada ya teman-teman. Ada bahannya, ada toppingnya, ada cara membuatnya.
Jadi lengkap ya teman-teman. Bagi teman-teman yang hobi memasak, bisa bertanya dengan Meta AI. Jadi di Meta AI ini kita bisa bertanya apa aja. Kalau kita perintahkan buatkan gambar, maka dia akan membuat gambar ya teman-teman. Apapun perintah yang kita buat itu bisa dilaksanakan oleh Meta AI. Kecuali di saat kita memberikan perintah untuk membuat lagu, kalau lagu tersebut merupakan lirik yang copyright, maka dia tidak mau membuatnya. Kalau ChatGPT itu masih bisa membuatnya teman-teman, maka dia akan membuat lirik lagu yang mirip dengan originalnya. Jadi untuk Meta AI ini ada di WhatsApp. Bagi teman-teman yang di WhatsApp-nya atau WA-nya belum ada Meta AI, silakan update di Play Store dan silakan teman-teman aktifkan. Sayang untuk teknologi ini tidak digunakan. Marilah kita manfaatkan untuk kita mengobrol dengan AI atau mengobrol dengan Meta AI. Jadi apapun petunjuk yang kita inginkan, dia akan memberikan masukan bagi kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman untuk materi pada malam hari ini. Jadi nanti silakan teman-teman bertanya di grup atau langsung ke WA saya bagi yang kebingungan terkait Meta AI ini. Jadi Meta AI ini sama fungsinya dengan ChatGPT, tetapi dia bedanya dia menemukan sesuatu yang pernah ada di internet. Kalau ChatGPT itu dia memberikan jawaban yang belum ada di internet. Jadi kalau untuk Meta AI ini itu tidak bisa untuk membuat artikel ya teman-teman. Itu pasti artikelnya terkena apa ya, copyright atau plagiat. Tetapi berbeda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT ketika teman-teman bisa membuat prompt-nya atau perintahnya itu bisa unik ya teman-teman, bahkan unik sampai 100%. Tetapi kalau untuk Meta AI ini dia tidak bisa unik 100%, karena dia menemukan sesuatu yang ada atau sesuatu yang pernah ada di internet. Dia tidak bisa membuat sesuatu yang baru. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kita pada malam hari ini, saya akhiri. Selamat malam bagi kita semua, selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2025. Semoga teman-teman sukses di tahun 2025 ini. Untuk minggu depan yang menyampaikan materi langsung saja saya umumkan, yaitu saya persilahkan kepada Pak Freddy Harmanto untuk membawa materi pada minggu depan, dan minggu selanjutnya akan kita umumkan pada minggu depan. Jadi kita untuk belajar daringnya setiap hari Senin ya teman-teman. Jadi tidak lagi dilaksanakan setiap hari Jumat. Karena untuk hari Jumat ini kadang terlalu banyak agenda, dan kalau hari Senin seperti ini agak kurang agendanya. Maka untuk pertemuan daring kita dialihkan ke hari Senin. Dan sebagai pengumuman untuk ujian nanti akan kita umumkan lewat grup ya teman-teman, karena kita belum tahu aturan yang terbaru, yaitu menteri kita kan baru, jadi kita belum tahu kebijakannya, nanti menunggu saja. Tetapi yang jelas untuk ujian nasionalnya atau ujian sekolahnya itu diperkirakan dilaksanakan pada akhir Maret dan awal April. Jadi untuk semester genap ini kita tidak terlalu banyak pembelajaran karena waktu kita singkat.
Mudah-mudahan bisa satu tutor untuk menyampaikan satu materi pada semester genap ini. Mungkin ada beberapa tutor yang beberapa kali menyampaikan materi karena mapel yang tutor bawa tersebut ada lebih dari satu. Seperti Bu Penny Wulandari, nanti ada beberapa mapel yang dia bawa, maka nanti beliau akan menyampaikan beberapa kali materi untuk beberapa kali pertemuan. Dan sebagai informasi juga untuk tahun 2026, bagi teman-teman yang tamat di tahun 2026, kemungkinan nanti ada ujian nasional, tetapi teman-teman jangan khawatir, kita bantu teman-teman supaya bisa lulus semua. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa melaksanakan pertemuan tatap muka di Sintang ini. Saya masih berusaha untuk mencari tempat di mana bagusnya atau tempat yang baik untuk kita melakukan pertemuan tatap muka. Oke, selamat malam kepada teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang dipahami. Nanti bisa bertanya saja di atau kontak WA saya. Nanti saya akan bantu menjawab dan untuk menambah wawasan tentang teknologi. Oke teman-teman, selamat malam. Selamat beraktivitas dan beristirahat. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih. Salam sehat selalu buat semuanya.